wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Resti Adiani, anggota dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum dan juga geografi fisik dari Amerika Latin. Terdapat beberapa negara di Amerika Latin, yaitu ada Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Argentina, Bolivia, Brasil, dan Chili. Selanjutnya ada Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Kuba, Republik Dominika, dan juga Haiti. Amerika Latin merupakan negara di belahan bumi barat sebelah selatan dan tenggara dari Amerika Serikat yang pernah dijajah oleh negara-negara Eropa, terutama Spanyol dan Portugal. Secara geografis, Amerika Latin memang merupakan sebuah benua sendiri karena luasnya adalah sekitar 8 juta mil persegi atau 2 kali luas Eropa. Dalam tahun 1973, penduduk Amerika Latin tercatat sekitar 305 juta jiwa dengan kenaikan rata-rata setiap tahunnya 4%. Bahasa Spanyol tidak hanya digunakan untuk sebagian besar wilayah ini, tetapi merupakan suatu keharusan, karena umumnya bangsa-bangsa Amerika Latin kurang bergairah untuk belajar bahasa Inggris. Terdapat 4 sungai besar yang dominan di Amerika Selatan. Yang pertama, tempat yang dangkal Magdalena Chauca, dapat dilayari sepanjang 900 mil, bercabang dekat perbatasan Ekuador Kolombia sebagai rute komunikasi di seluruh wilayah. Yang kedua, Orinoco, mulai dari tenggara Kolombia dan selatan Venezuela dan mengalir ke Karibia. Yang ketiga, sistem sungai Parana Paraguay. Dan yang keempat, Amazon, sungai terbesar di dunia dengan anak sungai yang tak terhitung dan menyebar ke seluruh benua. Menampung air dari lelehan salju di Andes dan dari air hujan deras. Mengairi tidak saja di Brazil, namun juga di Guinea, Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, dan juga Bolivia. Selain itu, Amerika Latin juga terdiri dari hutan yang menyebar di seluruh negara, memiliki daerah gurun pasir, Meksiko, Brazil, Argentina, Peru, dan Chili. Gurun pasir terluar adalah Atacama, atau mulai dari pantai utara Chili dan pantai Peru. Selanjutnya ada gurun pasir di Chili dan Peru, mempunyai arti penting bagi ekonomi di Amerika Latin, yaitu gula, kapas, beras, alfalfa, anggur, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, adanya akumulasi guano yang dipakai untuk pupuk sawahnya. Suku bangsa asli yang menghuni Amerika Latin adalah suku Indian. Di antara suku-suku bangsa India ini yang terkenal adalah suku Azteca yang menghuni Meksiko Utara dan Tengah, suku Maya menghuni Meksiko Tenggara dan Amerika Tengah, dan suku Inca yang bermukim di Peru. Suku-suku bangsa lainnya yang terbesar di Amerika Latin diantaranya adalah suku Chibchas di daerah Bogota. Mereka telah pandai bercocok tanam, menggali tambang emas dan zamrud, serta membuat garam dari batu tambang. Telah mengenal pula sistem tenun untuk pakaian, membuat alat-alat rumah tangga dari tembikar, dan sistem perdagangan yang sangat baik. Perkenalkan, saya Ranini Satur Aini dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai geografi sosial Amerika Latin, mengenai kependudukan di Amerika Latin, keturunan dan etnis yang berada di Amerika Latin, bahasa, agama, makanan khas, pakaian adat, serta kebudayaan karnaval yang terdapat di Amerika Latin. Materi pertama yaitu mengenai kependudukan di Amerika Latin. Amerika Latin merupakan sebutan untuk wilayah benua Amerika yang sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli bahasa-bahasa Roman, terutama bahasa Spanyol dan bahasa Portugis yang berasal dari bahasa Latin. Istilah Amerika Latin dipakai untuk membedakan wilayah ini dengan wilayah Anglo-Amerika yang terkadang dipakai untuk menyebut wilayah benua Amerika dengan mayoritas penduduk adalah penutur bahasa Inggris. Suku India merupakan penduduk di Amerika, namun jumlah mereka terus menyusut karena terus terdesak oleh perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Pada tahun 2007, diperkirakan jumlah penduduk Amerika mencapai 904 juta jiwa.
kepadatan penduduk Amerika mencapai 20,5 orang per kilometer persegi, lalu pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong sedang, yakni 0,9% per tahun. Penduduk aslinya adalah suku Eskimo dan Indian, sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongoloid atau Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Selanjutnya yaitu mengenai keturunan atau etnis. Sebagian besar negara-negara Amerika Latin mewarisi sistem kelas berdasarkan keturunan, di mana orang kulit putih berada di kelas teratas, tetapi jumlahnya sedikit. Rakyat berdarah campuran di kelas menengah, dan orang India dan kulit hitam di lapisan paling bawah. Namun saat ini posisi sosial tidak lagi ditentukan dari faktor keturunan. Orang Indian, orang kulit hitam, dan orang berdarah campuran tidak selalu dikategorikan sebagai status rendahan. Di Brazil dan Hindia Barat, banyak orang kulit hitam mumpuni di bidang seni, bisnis, politik, dan ilmu pengetahuan. Di Meksiko, punya dari India merupakan kebanggaan bagi banyak orang. Di sisi lain, jadi kulit putih tidak selalu menjamin posisi sosial yang tinggi. Orang kulit putih ini kini bisa dijumpai di semua kelas, dengan persentase tertinggi terdapat di negara-negara yang berpopulasi Indian dan kulit hitam yang kecil. Yang pertama, kita akan membahas orang Indian di Amerika Latin. Orang Indian adalah penduduk asli di Amerika Latin sejak ribuan tahun setelah migrasi dari Amerika Utara. Mereka dapat ditemukan di seluruh wilayah sebelum kedatangan bangsa Eropa di akhir 1400-an. Bangsa Aztec, Inca, dan Maya adalah contoh-contoh orang Indian berkebudayaan tinggi. Selanjutnya yaitu orang kulit putih, merupakan keturunan orang Eropa yang awalnya orang Portugis dan Spanyol. Lalu orang kulit hitam merupakan keturunan Afrika yang dibawa sebagai budak dari tahun 1500-an sampai 1800-an. Jutaan dari mereka pada awalnya dipaksa bekerja di perkebunan Hindia Barat, pesisir Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan. Lalu orang berdarah campuran yang merupakan keturunan kawin campur selama berabad-abad antara orang Eropa, Afrika, dan Indian. Hasilnya sebagian besar penduduk Amerika Latin adalah keturunan darah campuran. Selanjutnya yaitu ada orang Asia. Orang Asia merupakan keturunan warga Asia yang bermigrasi ke Amerika Latin yang sebagian besar tiba pada abad 19 sampai abad ke-20. Selanjutnya yaitu mengenai bahasa. Sebagian besar orang Amerika Latin bertutur dalam bahasa-bahasa Eropa yang menjajah negara mereka. Penutur bahasa Spanyol mencakup 2/3 populasi, merupakan bahasa resmi dari negara Kuba, Dominika, Meksiko, dan sebagian besar di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan. Sementara bahasa Portugis dituturkan sebanyak 1/3 populasi, terutama di Brazil yang menjadikannya sebagai bahasa resmi. Lalu ada orang Indian berbicara dalam bahasa Indian dan menjadi bahasa resmi di negara-negara seperti di Paraguay. Bahasa Indian Guarani adalah bahasa resmi selain Spanyol. Rakyat Bolivia memiliki 2 bahasa Indian, yaitu Quechua dan Aymara sebagai bahasa resmi di samping bahasa Spanyol. Selanjutnya yaitu agama. Undang-undang semua negara di Amerika Latin menjamin kebebasan beragama. Sebagian besar orang Amerika Latin beragama Katolik Roma sebesar 80%, dengan minoritas Protestan. Agama lain yang dianut antara lain ada Buddha, Hindu, Islam, dan Yahudi. Beberapa suku India memeluk agama dan kepercayaan mereka tersendiri. Bangsa Spanyol dan Portugis menyebarkan agama Katolik kepada banyak rakyat Indian pada masa lalu. Walau begitu, sinkretisme masih banyak dipraktikkan. Warga keturunan Afrika menggabungkan unsur-unsur asli agama tradisional mereka dengan agama Katolik. Agama Katolik di beberapa negara mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari, di mana tokoh-tokoh agama Katolik ikut berpolitik dan berpartisipasi dalam banyak bidang pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada makanan dan minuman khas dari Amerika Latin. Yang pertama yaitu ada cola de mono. Minuman khas Amerika Latin pertama, cola de mono ini terbuat dari bahan dasar susu, kemudian dicampur dengan beragam bahan lain seperti aquardin, cengkeh, kayu manis,
dan lain sebagainya. Sudah sejak dahulu, Kola di Mono menjadi favorit warga lokal sampai sekarang. Hal itu tidak luput dari beragam manfaat dan cita rasa lezat yang ditawarkan dari minuman Kola di Mono ini. Lalu yang kedua yaitu ada saril. Saril merupakan minuman berwarna merah terang yang dibuat dari kombinasi bunga rosella, jahe bubuk, dan cengkeh. Saril dapat ditambahkan gula atau madu ke dalamnya jika ingin rasanya terasa lebih manis. Saril paling pas diminum segera dan tidak untuk disimpan. Selanjutnya yaitu arroz con ichi. Arroz con ichi merupakan makanan penutup yang berasal dari negara Spanyol. Meski demikian, puding nasi ini dapat ditemui di seluruh negara Amerika Latin dengan berbagai versi dan variasi. Makanan ini terbuat dari campuran air, gula, beras, susu sapi, dan juga susu evaporasi. Variasi-variasi yang digunakan seperti menambahkan rasa dengan memberi bubuk kayu manis, potongan kulit lemon, potongan kulit jeruk, kelapa, kopi, maupun tambahan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pakaian adat dari Amerika Latin. Yang pertama yaitu ada pakaian adat dari suku Indian. Bagi orang Indian, bulu bukanlah sekadar hiasan. Bulu memiliki makna spiritual yang tinggi, kepercayaan, penghargaan, kekuatan, kebijaksanaan, kebebasan, dan banyak lagi. Mereka mempercayai bahwa elang memiliki hubungan khusus dengan surga karena mereka terbang tinggi seolah-olah dekat dengan surga. Orang Indian percaya bahwa elang adalah raja dari segala burung karena kemampuan melihat lebih baik daripada burung-burung lainnya. Ketika orang India mendapatkan bulunya, maka hal tersebut dimaknai sebagai bentuk pemberi dari atas. Tidak semua orang Indian bisa bebas memakai bulu-bulu di kepalanya. Bulu-bulu hiasan kepala ini merupakan hadiah bagi mereka yang pernah melakukan tindakan-tindakan berani, seperti kepahlawanan saat di medan perang. Keterampilan perang seorang prajurit tampak dari tanda bulu, yaitu yang pernah membunuh, lalu yang pernah mengambil kulit kepala musuh, lalu yang pernah memotong leher musuh, dan pernah mengalami cedera. Yang kedua yaitu huipil. Huipil merupakan pakaian tradisional dari Meksiko. Huipil merupakan tunik tanpa lengan. Huipil ini adalah pakaian yang digunakan untuk mengidentifikasi asal, dan berkat pakaian ini juga wanita dapat dibedakan dan dapat mengetahui komunitas dari mana mereka berasal. Desainnya juga mereka dapat mengirimkan status perkawinan orang yang memakainya. Biasanya, huipil juga menggunakan kapas atau bahan wol sebagai aksen untuk desain pada huipil tersebut. Selanjutnya yaitu ada kebudayaan berupa karnaval yang sering dilaksanakan di Amerika Latin. Yang pertama ada Karnaval Rio de Janeiro di Brazil. Karnaval Rio adalah karnaval terbesar di dunia. Karnaval ini menjadi terkenal berkat kemasan nilai produksinya dengan kostum spektakuler, kendaraan hias, dan perlombaan serta pertunjukan tari sambanya. Atraksi utama dari karnaval ini adalah parade samba di Sambodromo, di mana berbagai grup dari sekolah-sekolah samba berlomba menunjukkan keterampilan dan bakatnya untuk menghibur para penonton. Grup yang tampil paling baik akan dinobatkan menjadi juara karnaval. Setiap tahun, jutaan orang datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan penampilan berbagai kostum dan kegembiraan pesta pada karnaval tersebut. Jalan-jalan di Rio dimeriahkan dengan berbagai warna dan musik yang semarak. Persiapan karnaval ini dimulai berbulan-bulan sebelumnya untuk memastikan tontonan kelas dunia dan menarik wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung ke Rio. Yang kedua yaitu ada Karnaval Gualeguaychú di Argentina. Karnaval ini diadakan setiap tahun pada hari Sabtu di bulan Januari dan Februari dan Sabtu pertama di bulan Maret. Orang Argentina menyebut karnaval ini sebagai karnaval paling penting di negaranya. Dalam karnaval penuh warna yang diadakan di Gualeguaychú, wilayah Entre Rios, itu juga diadakan kompetisi samba. Konsep kompetisi samba ini sangat mirip dengan Karnaval Rio de Janeiro di Brasil. 4 kelompok yang terdiri dari ratusan penari berpartisipasi dalam kompetisi tari samba. Grup yang menang akan dinobatkan sebagai Raja Karnaval. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Nenggina Febrianti dari kelompok 7 Amerika Latin. Di sini saya akan membahas mengenai perekonomian Amerika Latin meliputi mata pencaharian, potensi, dan masalah yang ada di Amerika Latin. Untuk mata pencaharian di Amerika Latin sendiri, yaitu sebagian besar mata pencaharian Amerika Latin berada pada bidang pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Potensi pertanian yang ada di Amerika Latin. Pertanian yang ada di Amerika Latin sangat besar. Amerika Latin yang di dalamnya mencakup Kepulauan Karibia merupakan salah satu pertanian dunia yang memiliki lahan subur. Wilayah Amerika Latin mencakup lebih dari 2 miliar hektar, di mana 38% dijadikan lahan pertanian. Amerika Latin memiliki variasi pertanian paling beragam dan kompleks dari wilayah manapun di dunia. Pertanian merupakan salah satu faktor penting di Amerika Latin. Negara-negara Amerika Latin adalah pengekspor utama kedelai, jagung, unggas, pakan ternak, gula, kopi, buah-buahan, serta sayuran. Brazil merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang menjadi eksportir pertanian dan makanan terbesar di kawasan ini, dan diikuti oleh negara Argentina, Meksiko, Ekuador, Chili, dan Peru. Secara keseluruhan, surplus perdagangan pertanian Amerika Latin dan Kepulauan Karibia meningkat selama 2 dekade, mencapai 104,3 miliar US dollar pada tahun 2017. Sektor pertanian ini sangat penting untuk masyarakat Amerika Latin, seperti masyarakat Bolivia, Ekuador, Guatemala, Honduras, Haiti, Nicaragua, dan Peru. Masyarakat Amerika Latin mempekerjakan pada bidang pertanian menurut data Bank Dunia 2019. Pertanian yang ada di Amerika Latin merupakan pertanian paling dinamis yang ada di seluruh dunia, yang dimana hal itu membantu meningkatkan perekonomian dan membantu mencegah kemiskinan yang ada di Amerika Latin. Potensi sumber daya alam yang ada di Amerika Latin. Yang pertama, terdapat pertanian kopi yang biasanya dihasilkan dari daerah Argentina, Kolombia, El Salvador, dan Guatemala. Sedangkan terdapat juga gula yang dihasilkan dari daerah Kuba. Selain itu juga terdapat pertambangan. Hasil-hasil pertambangan di Amerika Latin antara lain minyak bumi dan gas alam. Keduanya terdapat di negara Meksiko dan juga Venezuela. Masalah yang terdapat di Amerika Latin. Amerika Latin menghadapi krisis ekonomi terburuk yang dipicu pandemi COVID-19. Hampir 30 juta orang di seluruh kawasan Amerika Latin dan Karibia mendapati dirinya dalam situasi kemiskinan. Wabah COVID-19 telah mengakibatkan berkurangnya transaksi perdagangan internasional, penurunan harga komoditas, permintaan yang lebih rendah untuk layanan pariwisata, dan menurunnya pengiriman uang. Tingkat pengangguran meningkat dari 8,1% menjadi 11,5%. Itu artinya terdapat 38 juta orang yang kehilangan pekerjaannya di Amerika Latin. Pengangguran dan penurunan kegiatan ekonomi berdampak besar pada pendapatan rumah tangga serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabila Silmi dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang fauna,
flora, dan juga fakta keunikan dari Amerika Latin. Yang pertama ada kucing Andes atau Andean Cat. Kucing ini adalah kucing liar yang kecil asli dari pegunungan Andes yang telah terdaftar di UCN sebagai satwa yang terancam punah karena diperkirakan hanya ada kurang dari 2.500 ekor yang ada di alam liar. Secara tradisional, kucing ini juga dianggap sebagai hewan yang suci oleh penduduk asli Aymara dan juga Quechua. Kucing Gunung Andes hanya hidup di dataran tinggi pegunungan Andes. Catatan di Argentina menunjukkan bahwa ia hidup di ketinggian dari sekitar 1.800 meter atau 5.900 kaki di Andes Selatan hingga lebih dari 4.000 meter atau 13.000 kaki di Chili, Bolivia, dan Peru Tengah. Daerah ini sangat gersang, jarang bervegetasi, berbatu, dan curam. Dan penelitian menunjukkan populasinya di Monumen Alam Salar de Surire diperkirakan berjumlah sekitar 5 ekor di area yang seluas 250 km. Hasil survei di Provinsi Jujuy di barat laut Argentina juga menunjukkan ada sekitar 7 hingga 12 ekor per 100 km persegi pada ketinggian sekitar 4.200 meter atau 13.800 kaki. Habitatnya di Pegunungan Andes terfragmentasi oleh lembah yang dalam dan juga mangsa yang disukainya yaitu cincilla dan juga fiskaka gunung yang sebelumnya merupakan mangsa yang penting dari kucing Gunung Andes yang sebelum populasinya berkurang drastis karena perburuan untuk perdagangan bulu. Kucing Gunung Andes memiliki bulu abu-abu dari kepala, telinga, dan wajah. Ada beberapa bintik hitam di kaki depan, bercorak coklat kekuningan di panggul, dan hingga 2 lingkaran gelap sempit di belakang. Dengan ekor yang lembat dan panjang yang memiliki 6-9 cincin, dan juga berwarna coklat sampai hitam. Tanda-tanda warna dari kucing Andes remaja dan juga dewasa, kucing Andes remaja lebih gelap dan juga lebih kecil dari kucing dewasa. Adapun untuk spesimen dewasa dari kucing Andes ini berkisar panjangnya antara 57 hingga 85 cm dari kepala hingga ke bagian belakang. Ditambah dengan panjang ekor 41 hingga 48,5 cm dengan tinggi 36 cm dan berat badan mencapai hingga 5,5 kg. Yang kedua ada Guinea pig atau yang biasa disebut dengan marmot. Guinea pig ini adalah spesies hewan pengerat Amerika Selatan yang didomestikasi milik keluarga Kapi atau Capidae. Marmot ini atau Guinea pig ini memiliki tubuh yang kuat dengan badan pendek, kepala dan mata besar, dan juga telinga yang pendek. Dengan kaki yang tidak berbulu dan juga cakar yang tajam tapi pendek. Ada 4 jari di kaki bagian depan dan 3 jari di kaki bagian belakang. Beberapa jenis Guinea pig peliharaan kadang-kadang dikelompokkan berdasarkan tekstur bulu dan juga panjang rambut yang dimiliki oleh Guinea pig ini. Istilah Guinea pig atau yang sering kita dengar dengan kelinci percobaan juga digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk merujuk kepada seseorang yang menjadi subjek uji dalam sebuah eksperimen. Di antara hewan pengerat, Guinea pig domestik memiliki tubuh yang cukup besar dengan berat 500 hingga 1.500 gram dan memiliki panjang tubuh 20 hingga 40 cm. Ekornya tidak terlihat karena sangat kecil. Dengan tekstur bulu yang bervariasi dari halus dan juga kasar, panjang dan juga pendek. Warnanya juga sangat bervariasi antara putih, krem, coklat kemerahan atau coklat, hitam, hingga pola gabungan. Tidak ada populasi alami spesies ini di alam liar. Guinea pig tampaknya didomestikasi lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Peru, bertepatan dengan transisi manusia dari gaya hidup nomaden ke pertanian. Suku Inca memelihara Guinea pig atau marmot dan hewan-hewan yang dikembangbiakan selama periode yang sama oleh berbagai orang yang tinggal di sepanjang pegunungan Andes dari Venezuela barat laut hingga Chili tengah. Hewan pengerat ini menjadi sumber makanan yang berkelanjutan bagi penduduk asli Ekuador, Peru, dan Bolivia yang memelihara mereka di rumah atau membiarkan mereka di alam liar. Selanjutnya adalah sloth atau kukang. Kukang adalah sekelompok mamalia senarta neotropis arboreal
yang merupakan subordo Polypora. Tercatat mereka itu sangat lambat, yang menghabiskan sebagian besar bergantung ke bawah terbalik di pohon-pohon di hutan hujan tropis dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Mereka memiliki lengan yang panjang dan juga berbulu, hingga disebut menyerupai monyet, tetapi mereka sebenarnya berkerabat dengan armadillo dan juga terenggiling. Panjangnya bisa mencapai 0,6 hingga 0,8 meter, dan juga tergantung pada spesiesnya, beratnya bisa mencapai 3,6 hingga 7,7 kg. Ada dua spesies utama dari kukang atau sloth yang diidentifikasi apakah mereka memiliki 2 atau 3 cakar di kaki depan mereka. Kedua spesies ini sangat mirip dalam penampilan, dengan kepala bulat, mata sedih, telinga kecil, dan ekor gemuk. Dan juga untuk sloth berjari 3 memiliki pewarnaan wajah yang membuat mereka terlihat seperti selalu tersenyum. Mereka juga memiliki 2 tulang belakang leher ekstra yang memungkinkan mereka untuk memutar kepala hampir sepanjang jalan. Sloth secara harfiah juga disebut sebagai kemalasan, yang dikaitkan dengan kelambatan mereka dalam bergerak. Selanjutnya ada kelelawar pampir. Kelelawar pampir adalah kelelawar yang sumber makanannya adalah darah. Ada 3 spesies kelelawar yang mengonsumsi darah dari sekian ribu kelelawar yang ada, yaitu kelelawar pampir biasa, kelelawar pampir berkaki berbulu, dan kelelawar pampir sayap putih. Ketiga spesies ini berasal dari benua Amerika, dari wilayah-wilayah seperti Meksiko, Brazil, Chili, dan Argentina. Dari 3 spesies kelelawar pampir, semuanya merupakan endemik dari Amerika Latin. Dan tak ada bukti yang mengatakan atau yang menunjukkan bahwa hewan ini pernah punya kaitan dengan dunia lama atau dunia lain, sehingga hampir tidak mungkin bahwa cerita pampir berasal dari kelelawar pampir. Kelelawar ini dinamai kelelawar pampir berdasarkan cerita pampir dan bukan sebaliknya. Oxford English Dictionary mencatat bahwa keterlibatan kelelawar pampir dalam cerita pampir di Inggris dimulai sejak 1734. Walaupun gigitan kelelawar pampir biasanya tidak berbahaya bagi manusia, hewan ini sering menyerang hewan ternak dari peternakan dan ada kalanya menyerang manusia. Tetapi tidak ada bukti yang mengatakan bahwa kelelawar pampir bisa menyebabkan kematian pada manusia. Tetapi pada penelitian yang dilakukan dan juga kasus-kasus yang sering terjadi, kelelawar pampir menyedot darah dengan menggigit mangsanya, sehingga ketika mereka menyerang atau memangsa darah manusia, maka gigitan tersebut akan menyebabkan kematian ketika mereka terserang virus rabies. Kelelawar pampir umumnya memiliki telinga yang kecil dan membran ekor yang pendek. Gigi depan mereka khusus untuk memotong dan gigi belakang mereka jauh lebih kecil daripada kelelawar lainnya. Sistem pencernaan mereka disesuaikan dengan diet cairan mereka, dan air liur mereka mengandung zat drakulin yang mencegah pembekuan darah dari mangsanya. Selanjutnya, dari flora yang pertama ada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 berasal dari Amerika Selatan yang mempunyai banyak warna, antara merah, kuning, dan juga putih. Disebut sebagai bunga pukul 4 karena biasanya mekar saat pukul 4 sore. Hal itu dikarenakan adanya rangsangan cahaya yang disebut dengan fotonasti. Tanaman ini termasuk dalam kelas dikotil, yaitu kelas tumbuhan yang mempunyai biji keping 2, mempunyai kelopak dengan kelipatan 4-5, serta urat daunnya yang menjari. Selain sebagai tanaman hias, bunga ini juga berfungsi sebagai pembatas bakar. Batang yang dimilikinya adalah batang basah yang tingginya bisa mencapai 20-80 cm. Kemudian daunnya yang berbentuk jantung berwarna hijau dengan panjang 2-11 cm. Bunganya sendiri seperti trompet dan mempunyai banyak warna seperti merah, putih, dan lain-lain. Juga buahnya yang keras berwarna hitam dan berbentuk bulat yang juga bisa dibuat sebagai bedak. Bunga pukul 4 selain indah juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Kandungannya yang berupa beta-santis, zat asam lemak, serta zat asam minyak
dapat digunakan sebagai obat pelancar sirkulasi darah dan peluluh air seni atau diuretik. Selain itu, bunga yang mempunyai nama binominal Mirabilis jalapa ini bisa meredakan radang amandel, radang tenggorokan, batuk berdarah, kanker, batu ginjal, batu empedu, dan kencing manis. Yang kedua ada Prosopis alba. Prosopis alba adalah spesies pohon Amerika Selatan yang menemui bagian tengah dari Argentina, ekorogian Gran Chaco, dan bagian dari Mesopotamia, Argentina. Prosopis alba merupakan pohon yang berukuran sedang, dengan tinggi antara 5-15 meter, dan diameter mencapai 1 meter. Meskipun spesimen ketinggian ini sangat jarang ada pada saat ini. Batangnya pendek, dan puncak pohon berbentuk bulat, kadang-kadang mencapai 10 meter. Kulitnya tipis, berwarna coklat keabu-abuan, dengan garis-garis dan terdapat penyamakan. Pohon ini digunakan untuk ornamen dan penanaman di pinggir jalan untuk penahan angin. Kayunya yang agak padat dan sulit untuk diolah juga digunakan untuk pembuatan pintu dan lantai, perabotan, sepatu kayu, dan tong anggur. Selanjutnya adalah beberapa fakta keunikan dari Amerika Latin. Yang pertama, hutan hujan Amazon yang diyakini memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia dengan ratusan spesies hewan yang berbeda, dengan sekitar 40.000 spesies tanaman ditambah dengan 2,5 juta spesies serangga. Yang kedua, Chili merupakan rumah bagi gurun non-kutub paling kering di dunia, yaitu gurun Atacama. Keunikan gurun ini karena fenomena alamnya yang sangat minim hujan. Bahkan pernah tercatat 4 tahun lamanya hujan tidak pernah turun. Ketiga, La Paz merupakan ibu kota administrasi tertinggi di dunia dengan posisi 3.640 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, yang berada di perbatasan Peru dan Bolivia, yaitu Danau Titicaca, yang sering dianggap sebagai danau yang dapat dilintasi pelayaran komersial dunia dengan kapal-kapal pengangkut yang berukuran masif. Yang kelima, Simon Bolivar adalah tokoh militer dan diplomatik terbesar dalam sejarah yang memimpin revolusi 5 negara, yaitu Kolombia, Venezuela, Ekuador, Peru, dan Bolivia, menuju kemerdekaan dari otoriter kolonial. Yang keenam, ada bendungan Itaipu di Paraguay, yang merupakan fasilitas hidroelektrik terbesar kedua di dunia, yang memasok 3/4 listrik yang digunakan di Paraguay, dan sekitar 17% di Brazil. Yang ketujuh, terletak di arah pantai barat benua, Andes adalah pegunungan terpanjang di dunia, dan puncaknya dapat ditemukan mencakup rentang 4.500 mil dari utara ke selatan benua. Yang kedelapan, Machu Picchu merupakan tempat yang dibangun dari batu yang dipotong rapi tanpa alat dengan teknik idku dan aslar. Total keseluruhan batu yang digunakan lebih dari 50 ton atau setara dengan 50 kg. Yang menjadikan Machu Picchu ini salah satu dari 7 keajaiban dunia yang ditetapkan UNESCO pada tahun 1983. Yang kesembilan, ada Salar de Uyuni yang ada di Bolivia. Merupakan danau garam terluas di dunia. Luas wilayahnya mencapai 12.000 km persegi. Letaknya yang dekat dengan puncak pegunungan Andes juga membuatnya menjadi dataran garam tertinggi, yaitu 3.650 meter di atas permukaan laut. Sekian pemakaran dari saya, terima kasih.
Costa Rica, ibu kota San Jose. El Salvador, ibu kota San Salvador. Guatemala, ibu kota Guatemala. Honduras, ibu kota Tegucigalpa. Meksiko, ibu kota Meksiko. Nicaragua, ibu kota Managua. Panama, ibu kota Panama. Argentina, ibu kota Buenos Aires. Bolivia, ibu kota La Paz. Brazil, ibu kota Brasilia. Chile, ibu kota Santiago de Chile. Kolombia, ibu kota Bogota. Ekuador, ibu kota Quito. Guyana Prancis, ibu kota Cayenne. Guyana, ibu kota Georgetown. Paraguay, ibu kota Asuncion. Peru, ibu kota Lima. Suriname, ibu kota Paramaribo. Uruguay, ibu kota Montevideo. Venezuela, ibu kota Caracas. Kuba, ibu kota Havana. Republik Dominika, ibu kota Santo Domingo. Haiti, ibu kota Port-au-Prince.